Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi buat kalian yang nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya karena ini kita akan melihat langsung cuplikan adegan di mana diucapkan kata-kata this is a thing. Saya tidak akan menjelaskannya lagi karena sudah saya jelaskan di artikel. Buat kalian yang belum baca artikelnya, link menuju artikelnya ada di kotak deskripsi yang ada di bagian bawah dari video ini. Sementara buat kalian yang memang nonton video ini karena dari baca terus kemudian nonton video ini, yuk langsung aja kita lihat ke layarnya. Nah, ini cuplikan video yang akan kita tonton itu saya ambil dari YouTube channelnya Matt vs Japan, Talking with Dogen. Dogen nama orang, dia ngobrol sama si Dogen mengenai komedi dalam bahasa Jepang, terus penguasaan bahasa, language mastery, dan kemudian pitch accent, penekanan di aksen, di nada ketika ngucapin sesuatu gitu. Ketika mengucapkan sebuah kata, yuk langsung aja kita lihat apa yang dikatakan Matt ini menggunakan this is a thing. If you click on the number, if you click on the number, if itu kalau, you kamu, klik gitu. On the number, di angkanya. If you click on the number, kalau kamu klik di angkanya, it takes you to this page. It takes you, itu membawa kamu to this page, ke halaman ini. Where it shows you all the different pitch graphs. Where it shows you, di mana itu menunjukkan kamu, all, semua, the different pitch, perbedaan nada, different pitch, perbedaan nada, perbedaan grafik, perbedaan nada. And I accidentally clicked it one day. Dan saya, accidentally itu secara nggak sengaja, clicked it, klik, itu klik pakai id ini pas, menandakan dia sudah mengkliknya kemarin-kemarin atau di masa yang lampau. Saya tidak sengaja mengklik itu di suatu hari gitu. Jadi nanti kita akan lihat terjemahan rapihnya seperti itu. Ini terjemahan kata per katanya seperti itu. Jadi kalau saya selalu kita lihat dulu terjemahan kata-katanya seperti itu. Kalau aneh baru kemudian kita perbaikin sehingga kita akan mendapatkan kenapa jadi seperti ini dari terjemahan yang seperti ini. And then my mind was just blown. It was was just blown. And then my mind was just blown. And then just blown. It was. And then my mind was just blown. Then my mind was just blown. And then dan kemudian my mind, pikiran saya, mind itu pikiran saya was just lalu meledak gitu. Maksudnya di sini itu terjemahannya gitu. Blown itu meledak. And then my mind was just blown. Dan kemudian saya terkejut gitu. Itu maksudnya gitu. And then my mind was just blown. Dan kemudian pikiran saya meledak. Tapi maksudnya adalah, dan kemudian saya terkejut, saya kaget gitu lah. It was like, what? This is a thing? It was like thing? Like, what? This is a thing? It was like what? It was like itu seperti gitu. Apa? This is a thing. Okay, this is a thing. This is a thing. Ini sebenarnya salah nih. Tapi percakapan memang bolak-balik harusnya adalah begini. Is this a thing? This is a thing, tapi kan dia bukan nggak salah jadi karena dia udah pakai nada naik gitu. Kalau di percakapan kan this is a thing mau pergi apa? Kayak misalnya kayak kamu mau pergi. Ini kan salah sebenarnya karena nggak ada kata tanyanya, nggak ada. Apakah kamu mau pergi? Harus ada kata tanyanya gitu. Kamu mau pergi, ini kan bisa begini. Kamu mau pergi gitu kan? Tapi begitu dia nadanya naik, kamu mau pergi gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai kata apakah karena di sini nadanya naik. Kamu mau pergi gitu kan?
Jadi apakah kamu mau pergi? Jadi nggak perlu lagi gitu. Jadi seperti ini, this is a thing, naik nih. This is a thing, nanya. Apakah ini adalah sebuah benda? Thing kan benda ya. Jadi ini terjemahannya aslinya this is a thing, tapi sebenarnya artinya bukan itu gitu. Apakah ini adalah sebuah benda gitu? This is a thing. What? This is a thing? Ini beneran ada ya gitu. Maksudnya gitu. What? It was like, and then my mind was just blown. Dan kemudian saya kaget. It was like, itu seperti, itu gue tuh kayak yang, hah? Emang ada yang kayak ginian? Gitu maksudnya. What? This is a thing? Like, this was there the whole time? Like itu seperti. Like itu bisa suka, bisa seperti, tergantung kalimatnya. Tapi di sini, seperti, this was there. Ini tuh ada the whole time, di seluruh waktu, gitu maksudnya. Gitu terjemahan kata pertanyaannya begitu aneh ya. Ini kalau udah masuk ke kata-kata yang seperti ini, kalian nggak bisa nerjemahin ke Google Translate karena pasti artinya aneh gitu. Like this was there, it was like what? This is a thing. Like this was there the whole time. Ini tuh ada ya, dari dulu emang udah ada gitu. Gitu. Ini fakta ini gitu, karena dia baru tahu ini hal ini tuh emang udah ada ya dari dulu ya gitu. Emang udah ada ya dari dulu gitu. Like ini kayak gini. Like this was there the whole time. Emang kayak ginian udah ada ya dari dulu emang gitu. And I was completely oblivious to this? And I was completely oblivious to this. Oblivious itu tidak menyadari. And I was completely, saya secara menyeluruh tidak sadar gitu. Gue kemana aja ya? Kok gue bisa nggak ngeh sih gitu? Tuh, I was completely oblivious to this, dan saya selama ini tidak menyadarinya. Itu terjemahan formalnya, dan saya selama ini tidak menyadarinya. If you click on the number, kalau kita klik di angkanya, it takes you to this page. Kita akan dibawa ke halaman where it shows you all the different page graph, di mana halaman itu terdapat banyak grafik-grafik nada. And I accidentally clicked it one day. Dan suatu hari, saya secara nggak sengaja ngeklik angkanya. And then, my mind was just blown. Dan saya pun kaget. Dan saya pun terkejut bisa. It was like, what? This is a thing? Saya saat itu langsung kayak, hah? Emang yang kayak ginian ada ya? Like, this was there the whole time. Ini tuh ada, dari dulu emang udah ada ya gitu. Saya terjemahkan jadi, gue kemana aja ya? And I was completely oblivious to this. Dan saya benar-benar gak menyadari ini, kok gue bisa gak ngeh ya gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah bahasa percakapan yang kayak gini, kalau diterjemahkan secara formal, agak gak enak gitu. Nanti, nah kalau saya kan biasa pakai gua-lu gitu kalau ngomong gitu, karena saya lama di Jakarta. Jadi buat kalian yang nggak terbiasa dengan gua-lu, tinggal diganti aja jadi kamu, aku, atau kata-kata yang biasa kalian gunakan di keseharian kalian, sehingga terjemahannya nantinya nggak terlalu jadi kayak Google Translate, nggak terlalu kaku gitu. Oke, nah kalau begitu sekian dulu sharing dari saya. Jadi bagus untuk kita melihat contoh-contoh gitu, sehingga kita tahu kapan diterapkannya, kapan diucapkan kata-kata tersebut, dan sebagainya. Oke, sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.